Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel SMA Al-Hikmah Surabaya, channel yang penuh dengan inspirasi dan makna. Pemuda hebat sejatinya adalah mereka yang siap menebar manfaat. Pada kali ini kami akan menyajikan bagaimana peran para pemuda kami SMA Al-Hikmah Surabaya yang menebar manfaat di masyarakat sekitarnya, yaitu sebagai khatib Jumat dan sebagai imam salat Jumat di masjid-masjid sekitar sekolah. Luar biasa peran mereka di usia yang masih belia. Mereka sudah menjadi orang-orang yang benar-benar bermanfaat di masyarakatnya. Bagaimana aksi mereka? Yuk kita simak bersama hanya di channel SMA Al-Hikmah Surabaya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa, amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad faza man ittaqa. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari atas mimbar khatib berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri khatib pribadi, untuk senantiasa berusaha meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan kewajiban dengan segenap keteguhan hati dan kemantapan jiwa, dan menjauhkan diri dari seluruh yang diharamkan dengan penuh ketabahan dan kesabaran. Kemerdekaan adalah merupakan salah satu nikmat besar yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Maka kewajiban para hamba ketika Allah berikan kepada mereka nikmat tersebut untuk mensyukurinya, bukan malah untuk mengkufurinya. Karena sesungguhnya syukur itulah yang akan menambah kenikmatan, sedangkan kufur itu mencabut kenikmatan. Allah Ta'ala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, maka pasti aku akan tambahkan untuk kalian. Tapi jika kalian kufur, sesungguhnya adabku sangat keras. Quran Surat Ibrahim surah ke-14 ayat ke-7. Berapa banyak kaum-kaum yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan demi kenikmatan, namun ketika mereka kufur kepada Allah, Allah timpakan kepada mereka adabnya yang pedih, seperti kaum 'Ad, kaum Samud, kaum Sabah, dan kaum Fir'aun. Ini dia kaum Fir'aun diberikan oleh Allah kenikmatan yang banyak. Allah Ta'ala berfirman tentang kaum Fir'aun, berapa banyak kebun-kebun dan mata air yang mereka telah tinggalkan. Demikian pula tanaman-tanaman dan tempat-tempat dan pemandangan yang indah. Demikian pula kenikmatan-kenikmatan yang mereka bersenang-senang padanya. Akan tetapi karena mereka kufur kepada Allah, mereka tidak mau mengikuti dakwah Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Mereka malah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang terjadi? Allah tenggelamkan mereka di Laut Merah. Allah turunkan kepada mereka adabnya yang sangat pedih. Maka langit tidak lagi menangisi mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, tidaklah langit, tidak pula bumi menangisi mereka, karena mereka orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
Quran surat Ad-Dukhan surah ke-44 ayat ke-29. Jadikan itu semua sebagai ibrah ataupun pelajaran bahwasannya ketika nikmat itu kita hadapi dengan kufur kepada Allah, Allah pasti bisa mencabut kenikmatan tersebut. Tetapi ketika nikmat itu kita syukuri dengan taat kepada Allah, dengan kita berusaha untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti akan tambahkan kenikmatan itu dengan kenikmatan yang lainnya. Ma'asyiral mukminin rahimakumullah, jangan jadikan kemerdekaan sebagai tempat untuk memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 96 yang artinya, dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami akan siksa mereka sesuai dengan apa yang mereka telah kerjakan. Ketika menafsirkan ayat ini, Syekh Profesor Dr. Imad Zuhair Hafiz, Profesor Fakultas Al-Quran di Universitas Islam Madinah menjelaskan, seandainya para penduduk negeri yang telah dibinasakan itu beriman kepada risalah yang dibawa oleh para rasul dan menjauhi apa yang diharapkan Allah kepada mereka, niscaya kami akan melapangkan rezeki mereka dan mereka akan merasakan kehidupan yang makmur dan sejahtera. Namun mereka tidak beriman dan bertakwa dan mendustakan para rasul yang membawa hidayah bagi mereka, sehingga balasan bagi pendustaan dan keingkaran mereka adalah siksaan. Ma'asyiral mukminin rahimakumullah, kita bersyukur dengan kenikmatan kemerdekaan ini, maka kita syukuri dengan cara kita menaati perintah-perintah Allah, kita jaga sholat kita makmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita menaati Rasulullah, kita pelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita amalkan dalam kehidupan kita. Kita berusaha untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan lisan kita, dengan perbuatan kita, dan dengan hati kita. Hati kita mengakui bahwa kemerdekaan itu semuanya dari Allah. Allah yang memberikannya. Lisan kita pun menyatakan syukur kepada Allah. Kita puji Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan perbuatan badan kita pun kita gunakan untuk menggunakan kemerdekaan ini untuk betul-betul menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ketika kita tidak melakukan itu, ketika kita malah berpaling dari perintah Allah, ketika kita malah lebih senang memaksiati Allah, jangan salahkan apabila Allah kembali mencabut kemerdekaan itu. Pasti Allah akan mampu dan sangat mampu untuk menimpakan kepada hamba-hambanya adabnya yang pedih. Itulah yang kita khawatirkan, saudaraku. Oleh karena itulah, saudaraku, sesungguhnya khotib mengingatkan dirinya dan ikhwah semuanya yang ada di sini. Demikian pula masyarakat di Indonesia seluruhnya, janganlah menghadapi nikmat yang besar ini dengan cara kufur kepada Allah. Dengan cara kita memaksiati Allah, kita gembira dengan pemberian nikmat, tapi gembira itu adalah dengan bersyukur kepada Allah, dengan menaati Allah Subhanahu wa taala. Demikian khutbah kali ini, semoga dapat membawa manfaat bagi kita semua, dan semoga Allah menyisihkan kita semua menjadi hamba-hambanya yang mendapatkan ilmu manfaat dan kemuliaan hidup di dunia terlebih di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di khutbah kedua ini, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat, juga istiqomah menjalankan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua dipertemukan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Wa barik 'ala Muhammad وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. حول علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم
ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.